Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saadah, NIM 202011110015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan mengenai bagan atau skema dalam menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum ini, kita harus melihat bahwa apakah lembaga yang mengeluarkan keputusan tata usaha tersebut diatur dalam undang-undang untuk menyelesaikan sengketanya melalui tahap upaya administratif. Apabila diatur, maka yang pertama harus kita selesaikan adalah upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keberatan, yang kedua ada banding administratif. Yang pertama adalah keberatan. Keberatan diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua adalah banding administratif, diajukan kepada instansi lain yang lebih tinggi, diajukan atau digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tetapi apabila lembaga yang mengeluarkan keputusan tata usaha tersebut tidak diatur dalam undang-undang untuk menyelesaikan tahap administratif, maka bisa langsung gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang telah dibuat secara tertulis dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian diserahkan ke pihak kepaniteraan. Setelah itu, panitera muda akan memeriksa berkas tersebut. Berkas gugatan beserta persyaratannya tersebut. Apabila surat tersebut belum lengkap, akan dikembalikan ke pihak penggugat yang kemudian dilampirkan daftar periksa untuk penggugat melengkapinya. Tapi apabila gugatan tersebut sudah lengkap, maka akan diterima dan penggugat membayar panjar biaya perkara. Setelah itu, penggugat mendapat salinan gugatan yang telah ditandatangani oleh pihak panitera. Kemudian, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan melakukan proses dismisal, yaitu proses permusyawaratan yang dimana di dalamnya merupakan proses penyaringan terhadap gugatan-gugatan yang masuk ke dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, apabila dalam proses dismisal pokok gugatan tersebut tidak lolos, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah menggunakan pemeriksaan acara singkat, yaitu prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara dalam tahap rapat permusyawaratan atau proses dismisal tadi. Acara singkat ini digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Jika perlawanan dibenarkan, penetapan dismisal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara gugur demi hukum. Selanjutnya akan menggunakan acara biasa terhadap putusan ini, tidak ada upaya hukum. Namun berbeda apabila pokok sengketa tersebut lolos dari proses dismisal, maka yang terjadi adalah melalui dua tahap pemeriksaan. Yang pertama dapat melalui acara cepat, atau yang kedua melalui acara biasa. Yang pertama adalah melalui acara cepat, yaitu dipimpin oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan acara ini didahului oleh adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak dalam waktu 14 hari setelah permohonan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan. Jika dikabulkan 7 hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan, harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu jawab jinawab tidak boleh melebihi waktu 14 hari. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Namun, apabila acara cepat tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pemeriksaan tersebut melalui acara biasa. Acara biasa yaitu diatur melalui pasal 68. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara.
Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan. Jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Jika permohonan acara cepat tadi dikabulkan, maka tahap pemeriksaan persiapan ini tidak ada. Tahap selanjutnya adalah tahap persidangan, di mana pihak penggugat dan tergugat itu disatukan dalam ruangan sidang untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam tahap persidangan ini juga ada tahap jawab-jinawab, baik secara tertulis ataupun lisan, yang dilakukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Selanjutnya ada tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini berupa alat bukti, baik itu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, ataupun pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga saudara, suami atau istri walau sudah bercerai, anak yang belum berumur 17 tahun, orang yang hilang ingatan. Setelah tahap pembuktian selesai, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap kesimpulan, disampaikan oleh pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Selanjutnya adalah putusan. Putusan yang disampaikan oleh ketua pengadilan atau hakim yang mengadili pada proses persidangan tersebut berlangsung. Setelah pembacaan putusan dibacakan oleh hakim, ternyata ada pihak yang belum merasa puas dengan keputusan tersebut dapat melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ada 3. Yang pertama yaitu melalui banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana atau orang yang dikenai hukuman dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini termasuk upaya hukum luar biasa. Setelah itu, barulah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya eksekusi atau pelaksanaan putusan. Baiklah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa wa'ul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.